Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RBTV. Seperti biasa, tim jelajah masjid selalu mendatangi masjid-masjid yang ada di Bengkulu. Minggu ini, tim jelajah masjid mendatangi masjid yang berada di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di saat tim jelajah masjid tiba di lokasi masjid, kami melihat ada beberapa orang yang sedang membagikan nasi kotak gratis kepada para santri yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Setelah kami usut, ternyata yang membagikan nasi kotak gratis ini berasal dari Samsat Bengkulu Tengah, yang selalu setiap hari Jumat mereka membagikan nasi kotak gratis. Masjid Al-Ikhlas Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah ini awalnya merupakan musola yang didirikan pada tahun 90-an dan direhab total menjadi masjid pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2009 berdiri TPQ yang bernama TPQ Hidayatul Ikhlas. Hingga saat ini sudah 110 anak dengan tidak dipungut biaya sepeser pun, alias semuanya gratis termasuk pakaian seragam. Masjid Al-Ikhlas ini memiliki luas tanah 1.200 meter dengan luas masjid 12 kali 12 meter. Adapun masjid ini mempunyai fasilitas lapangan bermain yang luas, perpustakaan, dan aktif di bidang TPQ. Pada tahun 2024 lalu, Masjid Al-Ikhlas mendapatkan juara 2 nasional dalam anugerah Masjid Percontohan dan Ramah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kategori ramah anak dan perempuan. Ustadz Mariono sebagai pembina Masjid Al-Ikhlas Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedikit menjelaskan tentang sejarah masjid sejak dari musola hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya program Jelajah Masjid RBTV. Saat ini kita sedang berada di Masjid Al-Ikhlas, tepatnya di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Masjid ini merupakan kelanjutan dari musola sebelumnya, karena sebelumnya di sini berdiri musola, namanya tetap Musola Al-Ikhlas, itu sekitar tahun 1990-an, berdiri di atas tanah wakaf, kurang lebih sekitar 1.600 meter persegi luas tanah wakafnya. Nah, kemudian tahun 2019, karena sudah banyak agenda-agenda kegiatan-kegiatan dakwah yang terjadi di sini, maka warga berinisiatif untuk meluaskan musolanya dan dinaikkan statusnya dari musola menjadi masjid. Alhamdulillah, pada pertengahan tahun 2020, Masjid Al-Ikhlas pun selesai didirikan, selesai dibangun dengan bantuan dari para donatur dan donasi serta partisipasi dari warga-warga yang ada di Desa Harapan Makmur maupun Margomulyo. Alhamdulillah. Setelah berdiri, masjid ini pun langsung mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdaya guna untuk masyarakat. Yang pertama tentunya kegiatan ibadah. 5 waktu kita pakai untuk sholat berjamaah. Kemudian ada kajian-kajian rutin, seperti ada pengajian setiap malam Sabtu. Kemudian ada kelompok tadarus Quran setiap Selasa, Rabu. Kemudian ada kelompok menghafal untuk ibu-ibu setiap hari Sabtunya. Dan kegiatan pengajian bulanan Sumbuh Ahad setiap minggu pertama setiap bulannya. Dan ini diadakan keliling dari masjid ke masjid di Harapan Makmur dan Margomulyo. Kemudian untuk kegiatan pendidikannya, alhamdulillah di masjid ini berdiri Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Hidayatul Ikhlas namanya. Sampai saat ini muridnya sudah mencapai 110 siswa dengan 8 tenaga pengajar. Belajarnya dari hari Senin sampai Kamis ditambah dengan hari Sabtu. Keunggulan TPQ ini dibanding dengan tempat yang lain adalah yang pertama, dari kurikulumnya kita bukan cuma belajar Al-Quran, kita belajar baca tulis Al-Quran, menghafal Al-Quran, kajian-kajian fikih, dan selalu ada parentingnya dalam setiap bulan untuk orang tuanya. Dan tentunya yang lebih dahsyatnya adalah belajar di sini tidak ada pungutan apa-apa. Mereka gratis, bahkan sampai saat ini sudah 3 style seragam secara gratis diberikan kepada anak-anak dari bantuan para donatur semuanya. Alhamdulillah kegiatan TPQ-nya berjalan dengan lancar. Pemirsa RBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya untuk kegiatan yang menonjol di TPQ ini juga
kita senantiasa mengajak anak-anak rihlah, kemudian membuat kegiatan-kegiatan di PHBI seperti setiap awal tahun Muharram kita selalu pawai keliling desa. Ini sudah tahun yang ketiga keliling desa bersama dengan anak-anak kita. Kemudian selain pendidikan di TPQ ini juga ada kegiatan sosial, yaitu penyantunan duafa, kemudian penyantunan yatim piatu, dan tentunya ada agenda bazar yang diadakan setiap tahun. Bahkan 2 minggu yang lalu kita mengadakan bazar untuk seragam sekolah, dan alhamdulillah itu antusiasme warga sangat luar biasa. Tentunya masih banyak program-program yang ingin kami luncurkan ke depan, seperti pemberdayaan perpustakaan, karena kita juga ada perpustakaan di sini, kita ingin lebih mengokohkan lagi perpustakaannya. Kemudian kelompok Tadarus Al-Quran, kita ingin naikkan grade-nya menjadi semacam lembaga yang sudah terdaftar, semacam lembaga Tadarus Qurannya, yang nanti insya Allah akan segera kita uruskan daftarnya, karena sampai ini sudah hampir mencapai 40 murid ibu-ibu yang belajar di sini untuk belajar Tadarus Al-Quran. Mohon doanya, mohon bimbingannya dari semuanya kait ini. Dan khusus untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, Bapak Gubernur, Bapak Helmi Hasan, alhamdulillah, sebelum dicanangkan bahwa Masjid Ramah Anak untuk Provinsi Bengkulu, Masjid Al-Ikhlas ini adalah masjid yang menjadi juara 2 nasional untuk kategori ramah anak dan perempuan. Nah, jadi monggo Pak Gub, silakan berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas yang merupakan masjid ramah anak dan perempuan. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah sangat antusiasme dan mendukung program-program yang ada di Masjid Al-Ikhlas yang bersinergi dengan program pemerintah Bengkulu Tengah yang berbasis religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini pemerintahan Kecamatan Pondok Kubang. Saya selaku camat atau PLT Camat Kecamatan Pondok Kubang, Pak Peri Aprianto SOS. Dengan ini kami selaku penyambung dari pemerintah kabupaten, yaitu mengadakan program-program yang berhubungan dengan kemakmuran masjid. Pertama, kami selama ini dari pihak kabupaten itu sudah mendata seluruh perangkat-perangkat syara yang ada di masjid atau khusus desa di Kecamatan Pondok Kubang. Itu semuanya kami data, mungkin nanti itu akan ada insentif dari Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Pak Bupati Rahmat Rianto. Samping itu juga kami menghimbau pada seluruh masyarakat dan warga, masyarakat desa Margomulyo, Harapan Makmur, Pondok khususnya Kecamatan Pondok Kubang, untuk mari kita mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu provinsi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu mewujudkan masyarakat religius dengan cara kita selalu datang atau meramaikan masjid, mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, khususnya agama Islam. Kepala TPQ Hidayatul Ikhlas M. Toifur sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan dan metode cara pembelajaran bagi santri-santri yang belajar di TPQ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toifur, sebagai Kepala TPQ Hidayatul Ikhlas Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah. Kami akan sedikit menjelaskan tentang TPQ kami, bahwasanya TPQ Hidayatul Ikhlas ini sudah lama berdiri. Dulu masih ketika musola, masih berupa musola. Alhamdulillah TPQ ini sudah ada dan sudah aktif sampai hari ini, sudah berbentuk yaitu Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah anak-anak kami, murid-murid TPQ luar biasa semangat. Sampai hari ini pun jumlahnya sudah lebih dari 100. Insya Allah ada 110 anak aktif. Kemudian metode pembelajaran TPQ Hidayatul Ikhlas ini
yaitu memakai metode Iqra, cara belajar cepat. Metode Iqra kemudian dilanjutkan dengan pelajaran fikih, tajwid, kemudian akhlak, sehingga anak-anak kita tidak hanya mendapatkan Al-Quran, tapi juga kita berikan pelajaran fikihnya, tata sholatnya, tata wudhu, dan akhlak tentunya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sedikit penampilan para santri yang ada di TPQ Hidayatul Ikhlas, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RBTV, nama saya Afifah Hairunisa. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda ular daun. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah legenda ular daun. Cerita yang luar biasa ini berasal dari daerah Bengkulu. Jauh di masa lalu, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dan 3 orang anak gadisnya. Pondok tempat mereka tinggal terletak di pinggir hutan dan jauh dari desa. Sang ibu harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menggarap sebuah ladang kecil peninggalan suaminya. Selama ia bekerja, ia sering dibantu oleh si bungsu. Ibu, ini keranjangnya. Hanya ini saja yang masih bagus, semua sudah rusak. Kita harus membuat yang baru, Bu. Iya, Nak, nanti kita buat yang baru. Nanti waktu panen sudah usai, kita masih punya banyak waktu untuk membuat yang baru. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RBTV, perkenalkan nama saya Zilfa Mutia Clarissa dari TPQ Hidayatul Ikhlas akan menyampaikan cerita tentang judul Singgaran Pati dan asal mula orang Lembak di Bengkulu. Mari kawan-kawan dengarkan ceritaku. Ayo mari sini berkumpul denganku. Ayo kawan dengarkanlah dongengku. Mari kawan dengarkanlah ceritaku. Suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki yang tampan, baik hati, dan suka menolong. Ia bernama Singgaran Pati. Singgaran Pati tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya di dusun Lembak Pritih, Tabak Pingin, Palembang. Suatu hari, ayah Singgaran Pati mengajak Singgaran Pati untuk berdagang ke Palembang dengan menggunakan rakit. Ayah, sampai kapan kita belayar? Sudah hampir seminggu belum juga sampai. Sabar anakku, dari dusun kita ke Palembang itu jauh. Nah, itu sudah terlihat tepiannya. Lalu teman-teman, pagi itu kukuruyuk, suara ayam berbunyi. Singgaran Pati dan ayahnya pun sampai. Hore, alhamdulillah ayah, kita sudah sampai ke Palembang. Viola udah hafal surat Naba? Ya, coba. Yang lain mendengarkan, menyimak, nggak boleh ribut ya. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun
summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sadaqallahul azim. Ayo sebelum kita belajar kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassana bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah li'alil badriya Allah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salah satu wali santri di TPQ Hidayatul Ikhlas ini sangat berterima kasih kepada pengurus TPQ yang telah mengajarkan anak mereka dan memberikan semuanya secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Ayu Lestari dari wali santri yang bernama Zilfa Mutiara Clarissa di kelas Al-Quran. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya TPQ Hidayatul Ikhlas ini. Karena dengan adanya TPQ Hidayatul Ikhlas ini, anak saya lebih giat mengaji, lebih mencintai Al-Quran dan lebih pandai lagi dalam mempelajari Al-Quran. Dan saya juga sangat senang dengan fasilitas yang disediakan di TPQ Hidayatul Ikhlas ini, karena semua sarana dan fasilitas di sini semuanya gratis. Dan kami sebagai wali santri tidak dipungut biaya sepeserpun. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya TPQ Hidayatul Ikhlas ini. Dan saya sebagai wali santri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pembina dan guru-guru yang telah mengajar di TPQ Hidayatul Ikhlas ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu majelis taklimnya juga tidak ketinggalan dalam memakmurkan masjid ini. Mereka sering menggelar hafalan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pemirsa RBTV, mari kita saksikan penampilan satu buah lagu yang dibawakan majelis taklim ibu-ibu dari Masjid Al-Ikhlas, Desa Harapan Makmur, Pondok Kubang, Bengkulu Tengah.
Demikianlah pemirsa Jelajah Masjid. Saksikan selalu Jelajah Masjid di hari yang sama dan nantikan kedatangan tim Jelajah Masjid RBTV di tempat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.